Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzilu bisari'atil islam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du fa ya ibadallah, faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu telah diwajibkan berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Wal hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa di mana saja berada, pada pertemuan kita kali ini kita mengingat dengan awal daripada bulan Ramadan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita persiapkan supaya amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, kemudian segala tobat kita diterima oleh Allah, tidak ada penghalang sedikit pun dengan tobat kita ini. Para pemirsa yang berada di mana saja berada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita supaya kita menjaga makan dan minum, karena makan dan minum itulah membuat ijabahnya suatu doa. Pernah suatu ketika, yaitu cerita ataupun hikayat yang bernama Ibrahim Adham. Beliau adalah seorang ulama dan juga sekaligus raja. Pada suatu ketika beliau pergi ke Palestina dari Mekah ke Palestina, yaitu ingin beribadah di Palestina, yaitu tepat di tiang yang dinamakan tiang sakral. Di waktu itu sebelum beliau berangkat dari Mekah menuju Palestina, lalu beliau membeli 10 kilo kurma, lalu dibungkus oleh penjual itu. Kemudian setelah dibungkus, Ibrahim Adham ingin berangkat dari Mekah ke Palestina. Lalu ada sebiji buah kurma yang di bawah timbangan itu dimakan oleh Ibrahim Adham. Lalu setelah dimakan oleh Ibrahim Adham, lalu beliau pergi ke Palestina, lalu sembahyanglah di tempat di mana yang beliau rencanakan. Sampai di situ sedang berdoa, lalu Ibrahim Adham diperdengarkan dua malaikat berbicara. Apa kata malaikat yang satunya? Itulah sosok Ibrahim Adham. Doa beliau diijabah oleh Allah, taubat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malaikat yang satunya lagi bicara, itu dulu. Sekarang Ibrahim Adham sekarang tidak, karena beliau sudah memakan barang yang haram. Satu biji kurma yang dimakannya menghapus segala taubatnya, sehingga taubatnya tidak diterima. Lalu Ibrahim Adham mendengar apa yang disampaikan oleh dua malaikat tadi, lalu bergegas berkemas untuk pulang lagi ke Mekah. Lalu sampai di Mekah, Nabi Ibrahim Adham mencari si penjual kurma tadi. Lalu di tempat yang ia beli, yaitu kurma itu, ternyata tidak ada lagi si penjual kurma itu. Ternyata yang menggantikan adalah anak muda, seorang anak muda yang penjual kurma. Lalu bertanya Ibrahim Adham, wahai anak muda, mana penjual kurma yang tua di sini yang 2 bulan yang lalu? Lalu anak muda itu berkata, wahai Pak, penjual kurma ini yang tua dulu itu adalah ayah saya, tapi beliau sudah meninggal 2 bulan yang lalu.
Lalu Ibrahim Adham terkejut lalu meminta izin kepada anaknya, "Wahai pemuda, maukah engkau mengizinkan aku memakan buah kurma yang satu biji itu yang tersisa di bawah timbangan ketika aku membeli dengan ayahmu?" Apa kata anak muda itu? "Saya tetap mengizinkan, tapi bagaimana saudara saya yang 9 orang itu? Saya punya saudara 9 orang. Kalau bapak mau meminta izin kepadanya, mungkin selesailah urusannya." Lalu Ibrahim Adham meminta alamat saudara-saudara anak muda itu, 9 orang. Sepertinya kalau di sini mungkin ada di Pindilahan, ada di Pekanbaru, ada di mana gitu. Jadi setelah mendapat alamat, lalu Ibrahim Adham bertemu dengan ke-9 saudaranya lalu minta izin. Setelah minta izin, lalu berangkat lagi dia ke Palestina. Lalu sampai di Palestina sembahyang lagi, ibadah lagi, berdoa lagi. Lalu diperdengarkan oleh 2 malaikat lagi kepada Ibrahim Adham. Para pemirsa di mana saja berada, cerita singkat ini yaitu ketika Ibrahim Adham sampai di Palestina, lalu diperdengarkan lagi 2 malaikat berbicara. Itulah Ibrahim Adham. Ini baru Ibrahim Adham. Taubat beliau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, para pemirsa di mana saja berada, itulah pentingnya beribadah kepada Allah dan juga menjaga makan dan minum. Makan dan minum yang halal tidak akan menghambat ibadah kita. Hanya inilah dapat saya sampaikan. Semoga para pemirsa dapat mengambil iktibar daripada dakwah cerita ini. Saya Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.